aku bilang, aku ingat banget jam 7 malam. Iya Kak, sebenarnya aku itu udah ditransfer, aku udah transfer ke dia. Hah, aku langsung kaget. Kok bisa? Kok kamu main transfer aja? Aku bilang. Iya, abis kan dia bilang gak usah bilang KBRB, soalnya KBRB kan minta bagian. Ya. Boleh cerita dikit, sempat ngomel-ngomel di sosmed nih, ada apa tadi sebenarnya? Iya, aku sempat kaget juga ya kan, begitu ngeliat sosmed, taunya ada Resa gitu kan, yang menurut aku di situ pencitraannya luar biasa, menjual kesusahan dia. Tapi sebenarnya banyak banget unek-unek yang harus disampaikan, karena memang ini terjadinya tahun 2019 di mana aku lagi viral banget. Terus dia juga nge-DM aku, berusaha mendekatkan diri sampai dia datangin aku ke apartemen aku, ngobrol di kolam renang, kita tengah malam panjang lebar. Terus diskusi tentang harga, konsep-konsep yang dia tawarkan. Lu mau kerja sama juga sama dia? Pada saat 2019 dia menawarkan diri gitu loh. Jadi aku yang dihubungin dia, aku yang di DM dia, dan dia juga sudah mengakui kan, kalau kita lihat di YouTube-nya juga di tahun 2019 juga memang aku juga sempat bilang, iya kan kamu DM dia, aku yang DM kamu. Oke, dia menawarkan untuk bekerja sama, dan aku pada saat itu kan percaya, bahkan aku sampai dekat malah gitu kan, karena pada saat itu kan komunikasi kita intens, dan sekitar 2-3 bulan setelah kita udah kenalan, ngobrol konsep apa, aku transfer dia, kalau nggak salah berapa puluh juta. Ternyata setelah ditransfer dengan janjinya kan nanti masteringnya kan, dia pakai masteringnya di Amerika segala macem, musiknya juga yang live segala macem, sampai berbulan-bulan ternyata musiknya juga lagunya tidak dikirimkan ke aku. Waktu itu aku lagi kursus nyanyi sama Kak Berta, dan pada saat itu aku udah preskon ya kan, udah preskon ke media, bahkan kedekatan aku sama Reza, dan aku pengen mengalahkan Syahrini gitu loh, karena kan pada saat itu kan dia mengalahkan Syahrini dengan suara aku yang kata Bang Hotman Paris itu jangkrik dia bermati semua kan, kalau dengan suara Eka nih racun tikus dong, dan aku harus membuktikan kan, ya kan, jadi dari suara gue terima kasih dari yang jelek itu sampai membuat rusak kuping semua orang, sampai semua stasiun TV panggil gue, yang viral banget itu kan hanya gue tuh di Indonesia yang bikin pecah ya kan, gak ada lagi orang lain. Jadi kenekatan itu yang memang mahal, akhirnya kan menjadi ratu halu ya kan, dapat uang. Nah pada saat itu aku lagi boomingnya, aku pengumuman dong ke sebuah stasiun TV bahwa aku mau nyanyi, itu lagu Sebelum Hai Netizen itu. Nah ternyata kalau memang pada saat itu terjadi lagunya bagus, pasti ibaratnya kita untungnya udah banyak, karena waktu itu kan lagi viral ya kan, mungkin laku di RBT segala macam, digital, sebelum pandemik 2019 itu kan karirku lagi bagus ya, 1 bulan penghasilan 1,5 miliar lebih. Iya, demi Allah sampai kayak gitu loh. Kan itu acara shopping. Tante transfer aku. Iya, aku transfer adik aku ya, adik-adikan ya. Ini kakak-kakak transfer ya Kak, jangan lupa adiknya menunggu kan. Nah setelah itu berbulan-bulan dia alasan sakit, ngilang sana ngilang sini, ganti telepon, alasan nyokapnya sakit ya kan. Kita WA sekarang dibalesnya 2 minggu kemudian, sebentar ya Bi, sebentar ya sayang, sebentar ini, sebentar itu. Akhirnya sampailah aku waktu itu dia kirimkan aku lagu yang tidak sesuai, suaranya kayak kejepit pintu ya kan, kayak lagunya gue bilang Reza ini lagu apaan ya kan, sampai Kak Berta juga wah nggak mungkin nih kamu nyanyi ini, bikin malu, nggak usah gitu ya. Akhirnya aku komplain dong. Terus musiknya juga pakai apa sih, autotune apa tuh, bukan yang live musik gitu loh, pakai yang kayak tunnya yang biasa-biasa itu kan. Aku bilang masa gue bayar puluhan juta tapi musikku kayak musik harga 1 juta 2 juta sih, bukan yang live orkestra begitu loh. Jadi aku bilang nggak bisa dong Reza. Akhirnya aku berantem sama dia. Kalau nggak salah aku bilang ya udah gue minta balikin duit, tapi dia cuma dipotong juga duitnya. Terus akhirnya kita berantem sampai akhirnya dia proyek itu nggak ada yang jadi. Akhirnya aku rugi dong ya kan, udah preskon, udah menunggu berbulan-bulan, duit juga dipotong. Akhirnya dia tidak profesional ya kan, berarti kan dia dia nyakitin aku, dia berbohong. Tapi pada saat itu aku nggak mau publikasi karena waktu itu karir gue lagi naik-naiknya Bo. Jadi gue pikir duit segitu murah banget, harga diri lo cuma duit cincai lah ya, puluhan juta doang, kita lagi
1 bulan penghasilannya lagi gede-gede kan. Dulu mau pulang aja bingung pulang kemana karena setiap hari acara TV live di semua stasiun TV kan. Nah akhirnya kembali lagi, ketemu lagi lah kemarin di tahun lalu yang masalah kasus yang sekarang temen aku ditipu 69 juta. Jadi waktu di Hard Rock itu gue yang ngedilin nih ceritanya 50 jetong ini. Padahal si Reza kalau gue bisik-bisik sama dia, Reza lagu lu 20 juta aja, kita juga mau gitu loh. Tapi karena teman gue ini, nah teman gue juga nakal nih dia. Sebenarnya harusnya kalau kita yang jadi mediator dia tidak boleh melewati kita. Nah cuman si Reza nakal juga ke gue. Dia ngomong ke si temen gua, udah jangan melalui Barbie deh, soalnya Barbie minta bagian. Licik banget begitu. Makanya gua digituin loh, sakit hati banget gue. Padahal udah bagus temen gua mau bayar dia 50 juta. Aku nggak bilang loh sama temen gua kalau lu hati-hati ya sama Reza tuh jahat, dia kan pernah nyakitin gua. Aku nggak ngomong kayak gitu, aku tutupin aibnya dia demi biar Reza juga punya uang, karena kan biar gimana kita pernah dekat, jadi punya perasaan dong pasti. Walaupun pacaran ya Reza? Iya. Walaupun udah disakitin kita berusaha untuk memaafkan ya kan. Ya tapi ternyata dimaafin masih hantu blau ya kan. Ternyata malah tetap nyakitin. Akhirnya kita deal-dealan waktu itu hari Sabtu mau ditransfer hari Senin sebesar 50 juta. Aku bilang sama temenku, biar aku aja jadi kuasa hukumnya, pakai WhatsApp aku aja, nanti untuk dananya ditransfer ke rekening aku transfer ke rekening temanku yang perempuan. Tapi oleh karena ada sikut menyikut di antara mereka ini, akhirnya Reza ini ngedirect langsung, dia kan gak usah melalui Barbie, langsungnya transfer ke gua. Jadi di hari Senin itu mereka pada acting, pada drama. Aku telepon Reza, bentar ya, nanti jam 12 temenku mau transfer. Begitu gua telepon temen gue jam 12, temen gue acting juga. Aduh kan, ntar dulu ya kak, aku lagi belum ada duit masuk. Dan itu terjadi selama 1 minggu, sampai akhirnya gue jadi kayak debt collector, diombang-ambing sama mereka. Gue sakit hati banget. Nah di situ yang gue ngerasa itu kurang ajar gitu loh. Diombang-ambing dengan acting lo yang seperti artis yang gak penting ya kan. Yang satu, iya kak aku anakku sakit, duitnya belum masuk ya kan. Yang si Reza, Bi kamu harus ini dong, harus tagihin terus dong, kan dia udah janji sama aku, nggak bisa dong, kan kita udah capek, udah aku mau konsepin. Jadi aku sampai berantem sama temenku untuk ngebelain Reza gitu loh. Sampai aku bilang sama temenku, kamu gak profesional banget, kamu bikin aku malu loh. Kasian dong Reza tuh orang profesional. Ternyata segitu tuh loh gue ngebelain dia, ternyata mereka acting doang. Ternyata gue dijadiin kambing doang di situ. Akhirnya cuma dijadikan badut doang selama 1 minggu lebih. Aku akhirnya marah-marah, akhirnya aku berantem. Tapi aku udah mulai curiga, masa sih bisa orang udah janji tapi akhirnya duitnya nggak keluar. 3 minggu kemudian gue lagi di Ritz-Carlton ya kan, kebetulan aku ditelepon sama si cewek ini, maaf ya kak. Akhirnya dia yang ngaku, dia telepon aku. Dia ini siapa? Yang si cewek ini, yang tadi acting udah 1 minggu, ini udah 3 minggu lebih. Akhirnya gue diemin kan, aku bilang terserah lu deh, gue ikhlasin aja, kalau emang ada rezeki gue nggak masalah kok. Tapi gue masih nggak nyangka kalau Reza cheating gitu kan. 3 minggu lebih kemudian di telepon aku, dia minta maaf ya. Kenapa lu minta maaf? Aku bilang aku ingat banget jam 7 malam. Iya kak, sebenarnya aku itu udah ditransfer, aku udah transfer ke dia. Hah? Aku langsung kaget. Kok bisa? Kok kamu main transfer aja? Aku bilang. Iya, abis kan dia bilang gak usah bilang KBRB, soalnya KBRB kan minta bagian. Jahat gak? Padahal namanya kita bisnis, kan itu temen gue juga. Masa yang ngedealin itu kan mau apapun itu. Nah, berapa sih lo cuma sekian persen doang? Kita kan berteman harus nggak boleh saling merugikan dong. Kalau emang dari awal lo tidak mau ngasih gue, ngomong aja, Barbie maaf ya, berapapun mau 10 juta kayak mau 5 juta, gue nggak bakal kasih lo. Makan, kita juga nggak berharap. Jadi dari awal ya. Yes, jadi kita lu ngarep. Gue nggak ngarep, gue dibohongin, di-actingin, di drama 1 minggu lebih, sampai gue mati gue sakit kepala ya kan. Sampai aku malu, ternyata aku hanya dijadikan tunjukkan sulap buat dia ya kan, cuma ditipu-tipu. Akhirnya temanku ngaku minta maaf, dan akhirnya dia bilang, iya kak bener, kok aku sekarang hubungin Reza susah. Nah gue bilang lah, lo rasain deh ya kan. Akhirnya gue cerita, gue juga dulu mantannya aja gue digituin, gue bilang gue juga pacaran. ya pacaran deket lah ya kan, pacaran
pacaran lah ya kan dekat gitu kan. Gua aja mantannya digituin gua bilang, dan ternyata teman-teman Eka juga digituin juga nih. Ternyata yang di pergaulan aku juga ada yang dipinjemin 15 juta. Jadi kemarin pas kita nongkrong di kafe, yang anak anggota dewan hampir 1 miliar itu, 800 juta lebih loh. Itu di tahun 2019 loh ya. Itu udah aku denger itu. Makanya dia di blacklist dari lingkungan itu, partai-partainya itu. Karena nggak sesuai dengan ekspektasi. Ngomongnya kan gede, nanti syuting pakai helikopter, pakai ini, pakai itu. Gua nggak ngerti deh pakai apa itu, undur-undur kali terakhirnya. Iya kan? Jadi akhirnya teman gua minta maaf segala macam. Aku bilang udah gua nggak peduli ya kan tuh resiko lo. Nah ya sudah, akhirnya kemarin dia nelfon aku lagi setelah berapa bulan, ternyata dia sudah membuat LP. Tadinya kan dia minta aku sebagai kuasa hukum. Gua bilang gua nggak mau bayaran gue sekian. Gua bilang lu udah nyakitin gua, kalau mau bayaran gua 40 juta, dia cuma nawar gua 20, gua nggak mau. Akhirnya gua bilang udah nggak usah, lu jalannya sendiri. Ya sekarang dia akhirnya melaporkan sendiri. Ya kita udah bisa lihat nanti, kita lihat aja apakah Reza akan mengganti atau tidak kan gitu. Dan laporannya sudah berjalan, bahkan sudah ada surat jemput paksa dari kepolisian. Makanya mudah-mudahan hari ini kan desas-desusnya dia akan membayar ya kan. Kita lihat aja nanti. Itulah yang terjadi. Dan itu pun untuk pelajaran juga bagi teman-teman. Ketika kita jadi mediator harus dihargain, benar nggak? Jangan lu main asal nuntut aja. Karena kan itu kode etik berteman sih. Sekarang ini kita berteman nggak ada kode etiknya, Bo. Apa aja saling menusuk, ya kan? Gue juga berapa kali kemarin juga aku produserin salah satu penyanyi dangdut juga yang cowok, disikat juga lah, ya kan? Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.